Sebelumnya kasus aborsi dilakukan oleh remaja usia ada salah satu pasangan yang barat tersebut ditangkap aparat Petugas dari Polresta Banyumas kembali melakukan penggalian. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama kami di Forecast Forensik Podcast dengan saya Martuan Hendro Matius Punu dan saya Rizky Zagar Ginting beserta narasumber kita yang sudah lama terjun di dunia forensik. Bersama kita ada Dr. Ahsan Petrus, Magister Kedokteran Forensik, Spesialis Forensik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aborsi yang tentunya akan kita bahas dari kacamata forensik, di mana sebagai pendahuluan kasus aborsi di Indonesia setiap tahunnya mencapai angka 2,5 juta, di mana pelaku aborsi umumnya berada pada kisaran usia 20-29 tahun. Aborsi yang dilakukan di perkotaan dilakukan biasanya itu secara diam-diam oleh tenaga kesehatan, di mana itu persentasinya di perkotaan itu sampai 70%. Dan hal yang sama di pedesaan dilakukan biasanya oleh dukun dengan persentase 84%. Nah, jadi berdasarkan penelitian dari WHO sejak awal tahun 2008 hingga saat ini di Indonesia itu diperkirakan ada sekitar 20-60% kasus aborsi yang disengaja atau induced abortion. Nah, penelitian di 10 kota besar dan juga 6 kabupaten Indonesia ini itu juga memperkirakan sekitar 2 juta kasus aborsi itu dengan persentasenya 50% terjadi di perkotaan. Nah, oleh karena banyaknya kasus ini, mungkin pentingnya untuk kita untuk mengetahui tentang kejadian ataupun kegiatan aborsi ini. Tadi kita sudah ada bahas tuh dokter terkait aborsi dokter sebagai pendahuluannya. Tapi mungkin kita harus tahu dulu tuh apa itu aborsi. Jadi mungkin dari kacamata forensik dokter, apa itu pengguguran kandungan atau aborsi itu sendiri dokter? Oke, saya kira istilah aborsi sudah semua orang tahu lah, ya kan. Masyarakat itu nggak terkecuali di perkotaan, di pedesaan. Kenapa? Karena masalah aborsi ini sudah umum terjadi di masyarakat. Nah, pemahaman aborsi di bidang kebidanan atau obstetri dan ginekologi itu sedikit berbeda dengan istilah aborsi di kedokteran forensik. Kalau di kebidanan, ya aborsi itu adalah pengguguran kandungan di mana usia kandungan tidak lebih dari 20 minggu atau berat janinnya kira-kira 500 gram. Nah, kita di Departemen Forensik itu yang namanya aborsi itu ya pengguguran kandungan sebelum 28 minggu atau ya sekitar 1000 gram. Nah, seperti itu. Jadi sedikit berbeda. Nah, kenapa? Karena pertanyaannya kenapa berbeda? Karena di kedokteran forensik menganggap jika usia kandungan itu sudah 28 minggu atau lebih, maka kemungkinan janin itu sudah bisa hidup di luar kandungan. Atau kalau dia masih kurang dari 28 minggu, itu tidak akan mungkin hidup di luar kandungan, maka itu disebut dengan aborsi. Sekaligus juga ya undang-undang kita juga mengatur itu. Oke. Jadi menarik ya dokter, bahwa ada perbedaan definisi daripada aborsi dari kacamata kedokteran kebidanan dan juga forensik dokter. Ya. Untuk di negara kita sendiri dok, apakah aborsi diperbolehkan dok? Nah, ini yang sudah beberapa kali perubahan dalam undang-undang negara kita. Dulu tidak ada satu alasan apapun untuk melakukan aborsi kecuali kalau memang itu indikasi medis. Nah, sekarang sudah ditambah lagi bahwa aborsi juga boleh dilakukan kalau memang orang yang hamil ini adalah korban pemerkosaan. Nah, itu boleh dilakukan pengguguran kandungannya. Tetapi memang sudah terbukti bahwa dia itu korban. Tentu melalui surat keputusan pengadilan. Jangan nanti orang mengaku dia itu hamil karena diperkosa orang, kemudian kita lakukan pengguguran, ya itu namanya aborsi kriminalis namanya. Harus jelas pembuktian bahwa dia itu memang korban pemerkosaan dari surat keputusan pengadilan. Sudah terbukti seperti itu. Itu boleh dilakukan aborsi. Jadi di negara kita dokter boleh apabila sesuai indikasi tadi ya dokter? Ya, ada dua indikasi tadi. Satu indikasi medis, satu indikasi